Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan, akhwat, pemirsa Al-Jamaah TV yang Allah muliakan, mari kita sama-sama buka majlis kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Alhamdulillah, ikhwan, akhwat, pemirsa Al-Jamaah TV yang Allah muliakan, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah, sehingga Allah masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan untuk kita sama-sama berjumpa dalam kajian yang pada awalnya yang jadwal semula, yaitu kajian tentang kitab Arba'in Nawawiyah. Namun edisi khusus pada malam hari ini kita akan bahas tentang tema yang sangat penting untuk kita bahas untuk sebagai pembekalan untuk kita semua, yang itu akan dibahas langsung oleh narasumber yang sudah hadir. Baiklah ikhwan akhwat Allah muliakan, disiarkan langsung dari studio 1 Rumah Dakwah Al-Jamaah TV, lantai 2 Masjid At-Taqwa, Ponpes Al-Fatah, Cilengsi, Bogor. Kami mohon pada para ikhwan akhwat sekalian yang sudah hadir menonton live streaming ini, kiranya dapat membantu untuk men-share link ini kepada ikhwan akhwat yang lain yang belum mendapatkannya, untuk kita sama-sama menyimak ilmu yang akan disampaikan tentang banyaknya hazanah yang akan kita dapatkan dalamnya. Ikhwan akhwat yang memuliakan, selanjutnya kami mohon bantuan buat ikhwan akhwat sekalian untuk bisa sama-sama mendukung program dakwah di Al-Jamaah TV melalui bantuan amal soleh para ikhwan, melalui subscribe, like, dan share-nya. Baiklah ikhwan akhwat sekalian, kita sapa dulu narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Wahidi KS. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah ikhwan akhwat sekalian, selama kurang lebih 60 menit ke depan kita akan mendengarkan penjelasan rinci dari beliau tentang tema yang akan kita bahas, yaitu 30 perbedaan Islam Jamaah atau disebut LDI dan Jamaah Muslimin atau Hizbullah bagian pertama. Baiklah ikhwan akhwat sekalian, mari kita siapkan diri kita untuk sama-sama menyimak materi yang sangat penting ini, dan kepada Al-Ustadz waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi amarna biluzumil jamaah wa nahana anit tafarruqah wallazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam kama an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan akhwatillah, pemirsa Al-Jamaah TV yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini yang biasanya kita kajian hadis arba'in, namun sehubungan dengan ada hal-hal yang perlu diketahui oleh umat Islam pada umumnya terkait yang hari ini viral ya di medsos, baik lewat YouTube ataupun medsos lain, tentang banyaknya anggota LDI yang keluar dari organisasinya. Nah, tentu hal-hal ini perlu kita ketahui supaya kita terjadi kesalahpahaman, khususnya terhadap jamaah muslimin yang seringkali kadang diidentikan dengan gerakan-gerakan yang lain yang memang kadang ada hanya kadang kesamaan saja, menyebut ada jamaahnya, ada imam, ada baiat, lalu kemudian sering diidentikan atau disamakan. Ya, oleh karena itulah, untuk supaya lebih bermanfaat ilmu yang kita dapatkan,
kita sama-sama terlebih dulu membacakan doa menuntut ilmu. Tadi belum ya? Sudah, Ustaz. Sudah? Oh, sudah, ternyata sudah. Baik. Saya aja yang baca. Rabbi zidni ilman, Allah manfa'ani bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ikhwan fillah rahimakumullah, saudara-saudara kita di Jokam ya. Jokam itu rupanya singkatan dari Jawa Kampung. Ya, di LDI yang hari ini banyak keluar meninggalkan LDI. Kenapa masalahnya? Rupanya mungkin selama sekian tahun lamanya banyak hal yang dirasakan kurang nyaman gitu ya. Nah, ini pun memang pernah saya alami pada tahun 1985. Waktu itu teman saya sekelas ya, teman saya sekelas. Kemudian ketika pulang sekolah, ceritanya dia melihat ada pakaian tergantung di jemuran, pakaian kakaknya. Rupanya kakaknya itu anggota LDI. Nah, teman saya ini, teman satu kelas dengan saya, begitu lihat kakaknya pakaian kakaknya itu dalam jemuran, diambilnya karena kehujanan. Itu sebagai adik ya wajarlah gitu ya, punya kepedulian dalam ini, diambil. Tapi tidak lama kemudian kakaknya pulang, melihat pakaiannya itu dalam dalam wadah. Nah, dia nanya, siapa yang mengambil pakaian ini? Saya, Kak. Berani-beraninya kamu ngambil gitu. Loh, kakak bukannya terima kasih katanya. Enggak, jangan, biarin kehujanan, jangan disentuh gitu. Nah, setelah itu ternyata dicuci lagi gitu. Dari situ timbul tanda tanya, kenapa begini? Lalu kemudian akhirnya nanya ke saya, oh memang begitu setelah di kalangan LDI, karena kita dianggap sebagai perkara yang najis gitu ya, najis. Nah, nanti kita jelaskan di beberapa hal yang terkait dengan ini. Satu itu. Yang kedua, saya punya teman lagi juga dari LDI, dia ikut ngaji ceritanya, ngaji di tempat saya. Setelah selesai ngaji, sholat duhur, saya ngimamin sholat. Nah, sudah gitu saya main ke rumahnya. Nah, terus pas waktu asar, akhirnya saya sholat di Masjid Muhammadiyah. Kemudian saya sholat di belakang imam, sedangkan dia sholatnya di pinggir. Nah, setelah itu saya baru ingat, oh iya ya, LDI kan tidak boleh sholat berjamaah dengan yang lain. Saya coba klarifikasi, saya tanyalah kepada yang bersangkutan, bukannya antum nggak boleh saya sholat di belakang yang lain? Iya, memang enggak. Nah, terus tadi sholat berjamaah gimana? Saya kan niat sendiri katanya. Walaupun gerakannya bareng, tapi saya niat sendiri, saya tidak niat berjamaah. Oh gitu. Terus waktu dengan saya gimana? Sama. Astagfirullah. Jadi ente nganggap saya kafir, nganggap saya tidak sah Islamnya. Nah, di situ saya agak, ya masih muda waktu itu kan, ya agak tertantang juga. Akhirnya sampai udah kalau gitu saya dialog, debat dengan, bila perlu dengan jangan guru antum, imam antum, saya bilang debat dengan saya. Saya bilang gitu karena tersinggung saya dengan itu gitu ya. Tapi sudahlah. Nah, itu peristiwa yang tidak akan hilang dari ingatan saya seperti itu. Kemudian satu saat saya masuk juga ke markas mereka, juga persepsinya sama, ya. Bahkan ketika kita jelaskan pun bahasanya cuman, ya saya paham, saya ngerti. Bagi saya ini hal yang baru, ilmu yang Ustadz sampaikan. Tapi mohon maaf, saya lebih percaya pada imam saya daripada Ustadz. Nah, itu jadi seperti itulah yang dialami di lapangan. Nah, dari situ saya tidak akan mengira kalau tahun ini ya, tahun 2020 sampai sekarang tuh rupanya sampai lihat di medsos itu begitu banyak orang-orang LDI keluar. Itu kalau dulu di zaman saya waktu masih muda dulu ya tidak seperti sekarang gitu, karena waktu itu kan belum zaman keterbukaan, betul-betul tertutup, dan mereka kan tidak boleh ngaji dengan yang lain gitu. Nah, dari situlah maka kemudian dengan viralnya di medsos ini banyak anggota LDI yang keluar dari dan kemudian menyatakan hijrah ya, hijrah. Kemudian ada yang mengkait-kaitkan dengan keberadaan Jamaah Muslimin atau Hizbullah. Nah, maka kami memandang perlu menyampaikan 30 perbedaan antara Islam Jamaah atau LDI dengan Jamaah Muslimin atau Hizbullah. Sebenarnya keinginan kita itu mencari titik persamaan ya, sebagaimana untuk merekatkan persatuan harus mencari titik persamaan, itu betul, dan saya pun berusaha kemana-mana untuk hal itu dilakukan. Tetapi ketika menemukan hal yang janggal, yang tentu kalau tidak dijelaskan akan menimbulkan kesalahpahaman, apalagi terkait dengan akidah, terkait dengan
keyakinan, bukan sekedar masalah-masalah fikih. Kalau masalah fikih oke lah, kita bisa saling menghargai gitu ya. Tapi kalau masalah akidah tentu harus kita luruskan. Maka dalam ini, acara ini, siaran ini terselenggara dengan tujuan 3 tujuannya. Pertama adalah untuk seluruh saudara kaum muslimin di mana saja berada, mengklarifikasi ya beberapa informasi yang mengkaitkan LDII atau Islam Jamaah dengan Jamaah Muslimin atau Hizbullah. Jadi ini dua sisi yang berbeda, tapi sering dikait-kaitkan gitu. Nah, kemudian yang kedua, memberi pembinaan kepada internal makmum Jamaah Muslimin atau Hizbullah ya, agar menghindari tindakan ataupun keyakinan yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, termasuk penyimpangan yang sudah dilakukan oleh LDII. Kemudian yang ketiga, mengingatkan dan meluruskan warga LDII atau Islam Jamaah sebagai sama-sama ya, kita sama-sama muslim tentu, agar berhijrah atas segala kekeliruan selama ini, dan terutama paham takfiri ya, paham takfiri mengkafirkan orang lain, dan mewajibkan paham takfiri, dan juga sampai mewajibkan syahadat kembali atau syahadat ulang di depan imamnya. Kalau tidak, maka tidak sah keislamannya. Nah, ini yang mungkin harus kita luruskan. Baik. Jadi kita coba tampilkan ya, supaya bisa juga dilihat oleh yang lain tentang nah ini perbedaan LDI atau Islam Jamaah dengan Jamaah Muslim atau Hizbullah. Pertama adalah imam dalam LDI itu berdasarkan dinasti atau keturunan. Ya. Jadi tidak sebagaimana dalam Jamaah Muslimin, mengangkat imam itu dimusyawarahkan, lalu dilihat siapa yang paling layak untuk mendapatkan amanah ini. Jadi tidak ada dinasti. Jadi antara imam pertama, kedua, ketiga sama sekali tidak ada hubungan nasab. Nah, sedangkan di LDI dari imam ke-1, kedua, ketiga itu ayah dan anak. Ya. Kemudian yang kedua, baiatnya kalau di LDI baiat imam itu sekaligus mengesahkan keislaman. Karena diyakini jika tidak baiat di depan imam, maka Islamnya tidak sah. Maka wajib syahadat di depan imam. Nah, ajaran ini saya juga pernah dapat doktrin seperti ini, bukti itu walaupun bukan di LDI, bahwa sampai ke orang tua pun menganggap bukan muslim. Masya Allah. Ini paham takfir ini memang harus kita luruskan. Nah, ternyata di LDI juga seperti itu. Nah, sedangkan baiat dalam Jamaah Muslimin itulah baiat imarah. Hanya baiat imarah saja. yakni menyetujui imam sebagai pimpinan dan siap mentaati imam selama imam taat kepada Allah dan Rasulnya. Karena itu tidak diwajibkan syahadat lagi kalau dia seorang muslim, kecuali orang non muslim sekaligus baiat, sekaligus dia masuk Islam, syahadat. Atau misalkan seorang muslim yang sudah berbuat syirik gitu ya, sudah bergelimang dengan kesyirikan, notabene KTP-nya muslim, tapi dia berbagai macam kesyirikan dia akalkan. Nah, ini tentu perlu dibersihkan akidahnya dengan bersyahadat tadi. Jadi kalau selain itu tidak ada kewajiban untuk syahadat ya. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai ormas ya, kalau LDI itu sebagai ormas dengan berbagai atributnya, jadi ada lambang, ada pelang dan lain-lain ya. Makanya LDI adalah jaketnya Islam Jamaah sebenarnya. Sehingga ada DPP, Dewan Pimpinan Pusat, ada DPW, seperti organisasi yang lain lah, DPD dan lainnya, kan itu organisasi. Sedangkan Jamaah Muslim itu bukan ormas ya, dan tanpa atribut, tidak ada pelang, lambang dan lain-lain. Jadi silakan mau dibuktikan ya, para pemirsa pemirsa Al-Jamaah TV, silakan bisa dicek ke berbagai tempat yang di situ ada markas Jamaah Muslimin, baik yang ada di Indonesia maupun yang di luar Indonesia, itu tidak ada pelangnya. Itu tidak ada tanda-tanda atau atribut-atribut organisasi. Hanya ada imam dan makmum ya, nggak ada jaket ataupun bungkus apapun. Nah, kemudian yang keempat adalah perubahan nama. Nih, di dalam LDI atau Islam Jamaah itu sempat terjadi beberapa kali perubahan nama. Dari mulai Pesantren Darul Hadis, kemudian Jamaah Quran Hadis atau YPID, kemudian Yayasan Pendidikan Islam Jamaah, kemudian Yakari, Yayasan Karyawan Dakwah Islam, ada Lemkari, Lembaga Karyawan Dakwah Islam, dan puncaknya adalah LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia sampai sekarang. Nah, sedangkan dalam Jamaah Muslimin memang pernah terjadi perubahan nama itu karena tuntutan dalil ya, bukan karena sikon gitu. Kan tuntutan dalil Al-Quran dan Sunnah. Tahun 1953 ketika setelah terjadinya pembaiatan kepada
Wali Al-Fatah, maka kemudian disebutlah gerakan Islam Hizbullah. Karena dalam surah Al-Maidah ayat ke-6 disebutkan wa may yatawallallahu wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballah humul ghalibun. Dan barang siapa yang menjadikan pimpinan kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada orang-orang yang beriman, maka semuanya Hizbullah itulah yang akan menang. Nah, dari situlah maka karena dalam jamaah muslimin ada imamnya, berarti ngangkat pimpinan orang-orang beriman, maka disebutlah Hizbullah. Tapi kemudian tahun 1999 setelah kita merujuk mempelajari hadis lebih jauh, ternyata dalam hadis ditemukan di hadis riwayat Al-Bukhari, di Muslim, di Ibnu Majah, di Ahmad, kalimat talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Itu dalam Bukhari dan Muslim. Kalau di dalam Ibnu Majah dan Ahmad itu bahkan talzam jama'atal muslimin. Jadi pakai fi'il amar. Ya, kalau dalam Bukhari Muslim fi'il mudhari tapi bermakna amar. Kalau di dalam Ibnu Majah dan Ahmad itu kalimatnya amar. Talzam jama'atal muslimin. Nah, maka sejak tahun 1999 setelah musyawarah ahlul halli wal aqdi yang kedua, diterapkanlah namanya itu Jamaah Muslimin atau Hizbullah sampai saat ini. Nah, kemudian versi sejarah ya, bahwasanya Haji Nur Hasan Ubaidah Lubis itu dibaiat tahun 41 kata LDI ini ya, klaimnya seperti itu. Yang membaiat pertama adalah murid-muridnya yang ikut ngaji di pesantren yang ia dirikan, itu di Gandung Mangu tuh. Kemudian sepulangnya dari Mekah setelah 10 tahun di sana, ia menyampaikan dari jamaah, imamah dan baiat, dan menyampaikan berbagai persyaratan menjadi imam, yang mana salah satu itu ada pada Haji Nur Hasan. Maka karena takut mati jahiliyah, muridnya meminta beliau menjadi imam. Akhirnya terjadilah pembaiatan. Nah, bagaimana versi tentang hal ini dari Jamaah Muslimin atau Hizbullah? Tahun 1938, Haji Nur Hasan itu pulang dari Mekah. Tahun 1941 merintis pesantren. Jadi merintis pesantren. Sama sekali tidak ada masalah jamaah imamah. Tahun 1991 berdiri pesantren Darul Hadis. Tahun 1953 nih, Wali Al-Fatah kemudian bermusyawarah dengan para ulama ya antara lain ahli hadis Kiai Muhammad Maksum, Kiai Sulaiman Masulili, Kiai Hasim Siregar, Datuk Ilyas Muhajindo, Pak Bukhari dan lain-lain. Maka terjadilah pembaiatan. Persisnya tanggal 23 Januari hari Jumat ya, menjelang sholat Jumat Jumat pagi 23 Januari tahun 1993 di Cideng Timur Jakarta. Nah, itulah awal pembaiatan Imam Wali Al-Fatah. Nah, kemudian tahun 1996 Sofwan Bisri itu tangan kanan Haji Nur Hasan bertemu dengan Wali Al-Fatah di Jakarta dan berbaiat ya. Setelah dialog terjadi baiat. Lalu menurut Sofwan, selama ini Haji Nur Hasan belum pernah mengajarkan jamaah dan imamah, tapi kalau mengajarkan hadis dengan manqul mustad mutasil itu sudah sejak awal gitu. Nah, tahun 1996 itu Sofwan Bisri kemudian menyampaikan kepada Haji Nur Hasan. Maka bertemulah Haji Nur Hasan dengan Wali Al-Fatah di Jakarta. Dan setelah dialog terjadilah pembaiatan. Jadi Haji Nur Hasan berbaiat kepada Wali Al-Fatah, lalu kemudian belajar tentang jamaah imamah dan baiat. Jadi itu yang dari Wali Al-Fatah. Dan ini dibenarkan oleh Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Mufid rahimahullah sebagai pakar peneliti dari Majelis Ulama Indonesia, bahwa selama beliau mengadakan penelitian belum pernah ada sebelum Wali Al-Fatah yang menyampaikan penjelasan tentang jamaah imamah dan baiat secara gamblang gitu ya, hanya terbuka gitu. Walau alam mungkin kalau sembunyi-sembunyi mungkin ada gitu ya, tapi secara terbuka, dan beliau juga melihat seperti itu. Nah, kemudian akhirnya setelah Haji Nur Hasan itu baiat, Wali Al-Fatah mengamanahkan Haji Nur Hasan untuk menjadi amir di Kediri. Ya. Tahun 1959 Haji Nur Hasan bertobat ya, dan 1958 terdengar berita bahwa Haji Nur Hasan itu dibaiat ya sejak tahun 1956. Tahun 59 bertobat gitu, karena diingatkan tadi, ditegur. Tahun 59 bertobat dan berbaiat kembali untuk yang kedua kalinya ya. Setelah ini ternyata berkhianat kembali ya, dalam beriat di sini kembali ke sana tetap menyatakan sebagai imam, bukan sebagai amir. Nah, tahun 1959 tadi setelah bertobat yang kedua, lalu terjadi lagi pembaiatan 1 September 62. Nah, pada 1 September 62 ini Haji Nur Hasan baiat lagi secara tertulis dan menyuruh semua muridnya berbaiat kepada Wali Al-Fatah. Di kemudian hari ternyata pada surat ini di samping tanda tangannya dikasih tanda titik 3 ya. Jadi
titik 2 sebelah kanan, di titik di sebelah kiri ada titik 1 di tengahnya. Jadi itu gambarnya ada di situ, saya gambarkan ya. Seperti itu gambarnya. Nah, ini ya. Ini ada nih. Nah, ini nih. Nah, kayak gini. Jadi titik 2 di sebelah kanan, titik 1 di tengah, di sebelah kiri. Ternyata maksudnya al-fatonah, yaitu semacam takiyah dalam Syiah. Itu. Jadi pura-pura maksudnya. Nah, itu yang terjadi ya saat itu. Bahkan tanda tangannya itu Ustadz Saifuddin yang punya pulpen. Itu yang dipinjam oleh Haji Nur Hasan untuk menandatangannya. Itu Ustadz Saifuddin rahimahullah yang punya pulpen, dipinjam untuk menandatangani surat itu. Jadi itu surat yang benar yang tersebar di internet, itu adalah surat yang memang benar adanya seperti itu. Nah, kemudian yang keenam, di LDI itu mengkafirkan di luar jamaahnya. Jadi ini bukan fitnah ya. Memang faktanya begitu. Jadi mengkafirkan di luar jamaahnya karena diyakini bahwa yang tidak berbaiat kepada Imam Nur Hasan adalah tidak sah Islamnya. Dulu saya mengira ini fitnah gitu. Tapi ternyata setelah kita mendengar langsung dari orang-orang yang mantan LDI menceritakan langsung, oh ternyata benar. Dan ya realitanya di lapangan seperti itu. Nah, padahal kalau jamaah muslimin nggak pernah mengkafirkan sekalipun di luar jamaahnya, karena tahu dalam hadis sebutkan ya, ini hadisnya kan la yarmi rajulan bil fusuq ya wala yarmihi bil kufr ya, illa ratadat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik. Jadi jangan seseorang yang menuduh orang lain dengan tuduhan fasik, dan jangan pula menuduhnya dengan tuduhan kafir. Karena tuduhan itu akan kembali pada dirinya, ya, pada dirinya sendiri jika orang lain tersebut tidak sebagaimana yang ia tuduhkan. Jadi maka ila alaihi kan kembali kepada dirinya, ya. Nah, ya itu. Kemudian ini dalam hadis Bukhari nomor 6045. Nah, kemudian tentang menilai najis tadi, ya. Benarkah menilai najis? Ya. Jadi mereka menilai najis kepada muslim lainnya alasannya karena di luar Islam jamaah adalah firqah. Berfirqah adalah musyrik. Orang musyrik adalah najis, gitu. Gitu ya. Jadi sesuai dengan ayat kalau dalam surat Ar-Rum kan wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum. Janganlah kamu termasuk orang yang musyrik, itu orang yang jadi agama menjadi bergolong-golongan. Nah, jadi menurut beliau pokoknya di luar Islam jamaah itu namanya firqah, dan di luar Islam jamaah berarti bergolong-golongan, itu berarti musyrik. Nah, kemudian menjelaskan lagi dengan ayat surah At-Taubah 28, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Nah, ini dipakai stempel kepada orang-orang yang tadi yang musyrik karena firqah gitu. Padahal kalimat ini tidak pas kalau kita lihat dari konteks ayatnya kan kepada masjid. Ayat selanjutnya kan kepada masjid ini, bukan kepada manusia gitu ya. Jadi sebutkan ini tidak pernah ya jamaah muslim itu menilai najis kepada muslim lainnya. Memahami ayat tersebut dengan melihat tafsir dari para ahli tafsir bahwa yang dimaksud adalah najis untuk masuk ke Masjidil Haram. Itu. Maka sampai saat ini tidak boleh non muslim masuk ke Haramain kan, ke Mekah dan Madinah. Nah, bahkan kalaupun mati meninggal di situ tetap harus dikeluarkan, tidak boleh dikuburkan di situ. Itu. Nah, ini yang dimaksud dengan najis. Jadi bukan disematkan kepada muslim di luar Islam jamaah. Nah, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, bahwa memahami Al-Quran dan hadis berdasarkan manqul kepada imamnya tidak merujuk pada para ulama. Nah, maksudnya apa di sini? Jadi semuanya itu kalau tidak disahkan oleh Imam Nur Hasan, oleh Imam Haji Nur Hasan itu, maka tidak sah dipakai. Tuh, ini saya tidak memfitnah, saya dengar langsung dari mereka. Itu, dan langsung bahwa tidak bisa dipakai. Nah, sedangkan kalau kita kan kembali rujuk kepada para tafsir dan syarah yang mutabar dari para ulama. Itu kan sudah banyak, misalkan tafsir Ibnu Mansur kayak Imam Al-Qurtubi ya, Imam At-Tabari, Ibnu Katsir dan lain sebagainya, itu kan tafsir Ibnu Mansur bisa kita jadikan rujukan gitu. Begitu pula syarah-syarah hadis dari Syarah Kutubus Sittah ya, seperti syarah Imam Bukhari, Fathul Bari dan sebagainya. Nah, kemudian syarah Bulughul Maram juga kita pakai, itu semua kita pakai sebagaimana para ulama atau muslimin yang lain gitu. Nah, sedangkan mereka tidak, terujuknya hanya kepada Nur Hasan. Nur Hasan Haji Nur Hasan ini ternyata juga merujuknya kepada Syekh Umar Hamdan.
Nah, itu tuh. Kemudian yang kesembilan, ya, menurut LDI itu tidak sah bersolat bermakmum pada yang lain. Nah, karena di luar Islam jamaah adalah kafir. Mukmin adalah yang berbeat kepada imam Islam jamaah. Bila anggota LDI terpaksa harus bermakmum, maka niatnya sholat sendiri tidak bermakmum. Dan itu saya alami sendiri. Gitu. Jadi teman saya sendiri, ya, yang sangat akrab dengan saya sampai tega. Gitu. Jadi ente waktu bermakmum dengan saya gimana? Ya sama. Jadi ente ngap saya bukan muslim gitu ya. Ente ngap kafir saya. Keterlaluan ente menjadi. Masya Allah ya. Nah itu sahabat saya alami sendiri. Nah, kalau dalam jamaah muslimin kita tetap sah bermakmum dengan siapapun dan di masjid manapun, nggak ada masalah. Karena semua muslimin itu adalah bersaudara. Itu, ya. Nah, itu. Kemudian yang 10, di markas-markas LDI, khutbah Jumat itu wajib dengan bahasa Arab. Wajib dengan bahasa Arab. Tetapi kalau di markas-markas jamaah muslimin maupun di tempat lain, ketika khotibnya berkhutbah, ya khutbah Jumatnya disesuaikan dengan bahasa kaumnya. Kalau misalkan di Jawa dengan bahasa Jawa, di Sunda pakai bahasa Sunda, di Padang pakai bahasa Padang. Ada ikhwan yang markas jamaah muslim misalkan di Malaysia pakai bahasa Malaysia. Markas jamaah yang di Manila pakai bahasa Filipina, Tagalog gitu ya. Yang di Nigeria pakai bahasa Nigeria. Begitu. Itulah disesuaikan dengan bahasa kaumnya. Hanya rukun-rukunnya saja yang tetap dalam bahasa Arab. Kan itu tidak boleh diubah. Ya. Nah, kemudian yang ke-11, LDI ini tertutup dalam banyak aktivitas. Ya, jadi banyak mengadakan atau internal dia jarang bersinggungan atau dengan yang lain. Nah, sedangkan dalam jamaah muslimin terbuka gitu ya dan bekerja sama dengan muslimin lain dalam berbagai aktivitas. Ya, termasuk dalam hal kemanusiaan, termasuk kalau ke tempat-tempat bencana kita seringkali bergandeng tangan dengan muslimin yang lain gitu ya, saling membantu, saling menolong gitu ya. Nah, termasuk juga menghadiri konvensi internasional di berbagai negara, baik di Indonesia, di Malaysia, di Yordan, di Turki dan lain-lain. Ya. Nah, itu. Kemudian yang ke-12 adalah di LDI tidak dibenarkan menggunakan rujukan atau referensi di luar jamaah, karena di luar LDI adalah neraka. Nah, ini ya, ini pun saya ini fitnah, ternyata benar. Ya, teman saya sendiri yang LDI nggak mau gitu kalau belajar dari buku yang lain gitu. Dan memang kalau kita masuk ke perpustakaan misalkannya, mereka begitu ya. Nah, mungkin sejak adanya medsos inilah agak terbuka gitu. Di antara mereka ada yang tidak bisa juga dihalang-halangi kan, mau tidak mau keterbukaan itu muncul gitu. Nah, itulah jadi sedangkan dalam jamaah muslimin menggunakan semua rujukan atau referensi yang sholih sebagaimana muslimin lainnya. Jadi surga bukan milik kita. Surga itu adalah yang berhak untuk memvonis hanya Allah dan Rasulnya gitu. Memvonis itu surga atau neraka itu hanya Allah dan Rasul. Kita tidak punya hak itu. Nah, kemudian yang ke-13 ya, sebutan keamirannya pun berbeda. Kalau di dalam LDI di bawah imam itu ada imam daerah, ada imam desa, ada imam kelompok dan lain-lain. Di jamaah muslimin tidak ada. Yang disebut imam itu hanya satu. Ya, hanya satu, yaitu imamul muslimin atau imam di pusat. Nah, kemudian di bawahnya ada waliul imam. Artinya kemudian ada naibul imam. Ada itu semua pembantu imam ya yang ada di daerah gitu. Ada rois atau amir riasa, ada amir jira untuk kemundiran. Itu istilah-istilah yang dipakai. Nah, kemudian yang ke-14, di dalam LDI itu tidak dibolehkan belajar kepada luar jamaah atau ormas manapun. Ya. Sedangkan dalam jamaah muslimin justru kita diarahkan untuk banyak belajar di luar, kemudian kebaikan yang dapat di luar itu lalu kemudian disedekahkan di dalam gitu. Karena kita merasa tidak ada yang sempurna kan. Umat Islam itu punya kelebihan masing-masing. Ya, jangankan itu, ormas-ormas Islam di Indonesia pun punya kelebihan kekurangan masing-masing. Ya, begitu pula para ulama kan punya spesialisasi gitu. Nah, maka dalam jamaah muslimin anak-anak kita, mahasiswa banyak yang belajar pada para ulama baik di Indonesia, di Saudi, di Mesir, di Sudan, di Palestina, di Yaman dan lain-lain. Baik yang sudah berbaiat maupun yang belum berbaiat tetap diarahkan seperti itu. Nah, kemudian yang prinsip lagi masalah mati jahiliyah. Nih, yang ke-15.
tentang mati jahiliyah. Bahwa pemahaman di LDI itu bacanya mayitatan jahiliyatan. Nah, jadi maka menerjemahkannya sama dengan bangkai jahiliyah, sama dengan kafir. Sedangkan dalam jamaah muslimin merujuk kepada kajian-kajian dari para ulama ketika mensyarahkan hadis mamata walaysa fi unqi bayatun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang tidak di lehernya baiat maka matinya jahiliyah. Atau mamata bi ghairil imam mata mitatan jahiliyah. Nah, kalimatnya bi kasrah mim, ya, mengkasrohkan mim. Jadi mitatan bukan mayitatan. Maka artinya pun berbeda. Kalau mati jahiliyah seperti mati jahiliyah itu artinya ya, jadi bukan mati kafir, tetapi disebutkan laisa yamutu kafiron bal yamutu asfian. Jadi mati dalam keadaan maksiat. Nah, ini bisa dialami oleh semua orang tentu. Ya, siapapun bisa terjadi mati maksiat itu. Walaupun itu sudah baiat di dalam jamaah, bisa terjadi mati jahiliyah. Nah, artinya mati kemaksiatan tadi. Kemudian yang keenam, ini masalah asar Umar yang sering dijadikan andalan. Ya, jadi di masyarakat atau di warga LDI itu kalau mengajak orang menggunakan asar Umar, la islama ila bil jamaah, wala jama'ata ila bil imaroh, wala imarota ila bil bai'ah, wala bai'ata ila bit ta'ah. Gitu kalimatnya yang diangkat, ya. Tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, tidak ada jamaah kecuali dengan imaroh, tidak ada imaroh kecuali dengan bai'at, tidak ada bai'at kecuali dengan taat. Ini menjadi dalil untuk mengkafirkan di luar jamaahnya. Jadi kalau tidak jamaah ya sudah, berarti tidak ada Islam, gitu. Nah, lalu bagaimana jamaah muslimin mensikapi tentang hal ini? Kita lihat teks aslinya dari Sunan Ad-Darimi, ya. Sementara di LDI sini tidak dibahas Ad-Darimi itu. Nah, saya baru saja tadi pagi saya, ya, mendengarkan di YouTube pernyataan seorang yang sudah lama di LDI menyatakan Ad-Darimi tidak pernah dikaji di tengah mereka. Gitu. Hanya disampaikan oleh imamnya dan itu menjadikan istilahnya sebagai karena apa, mustal mutasil tadi, ya, ini mangkul aja kepada imam gitu. Nah, sedangkan kalau aslinya kata ini pertama adalah kalimatnya nakiroh bukan ma'rifat, bukan bil jamaah tapi bi jamaah tanpa alif lam aslinya. Kemudian tidak ada kata bai'at. Jadi aslinya begini, la islama ila bi jamaah, ya, ila bi jamaatin, wala jamaata illa bi imaratin, wala imarata illa bi taatin. Udah segitu. Gitu. Jadi tidak ada kata bai'ah. Ini yang bisa dilihat dalam Maktabah Syamilah, ya, atau dalam dalam kitab Ad-Darimi sendiri, itu nomor hadisnya 257. Nah, kemudian kedudukannya gimana? Kedudukan atau derajat asar ini adalah doif, ya, lemah. Itu. Jadi karena ada sanad Abdurrahman bin Maisyarah itu majhul hadis. Jadi para ulama menilai Abdurrahman bin Maisyarah ini tidak dikenal lahirnya di mana, kemudian gurunya siapa tidak dikenal. Maka disebutnya majhulul hadis. Maka statusnya menjadi doif. Jadi kalaupun kita mau menggunakan istilah ini, mengartikannya pun beda. Bukan tidak ada Islam kecuali dengan jamaah, tapi tidak sempurna Islam kecuali dengan jamaah. Nah, seperti kalimat la yu'minu ahadukum, kan banyak hadis kan, tidaklah beriman salah satu kalian, bukan berarti jadi kafir gitu. Maksudnya tidak sempurna keimanan seseorang. Nah, ini di sini mafhum terhadap kalimat dia. Makanya tidak sempurna Islam, ya, kecuali dengan jamaah. Maksudnya tidak bisa kita menyempurnakan melaksanakan Islam ini kecuali harus berjamaah, harus terpimpin begitu. Maka tidak ada jamaah kecuali dengan imaroh, dan tidak ada imaroh kecuali dengan taat. Nah, kalau itu wajar kan, jadi tidak ada istilah takfiri, tidak ada. Nah, kemudian yang ke-17, ya, 17 nih. Jadi imam pertama Haji Hasan Ubaidah itu mengaku sebagai alumni Darul Hadis. Ternyata mohon maaf, ya, tidak sesuai. Beliau berdusta rupanya. Nah, yang benar ialah berguru kepada Syekh Umar Hamdan yang mengajar di gerbang Babu Salam. Nah, mankul dan mustad mutasil disandarkan kepadanya. Nah, alhamdulillah, ya, qadarullah Ustadz Abdul Halim Sulaiman MA di Jamaah Muslimin itu alumni Darul Hadis asal Lampung yang tinggal di Mekah selama 23 tahun.
dan pernah mengajar di keluarga Raja Faisal, telah berbiat kepada Wali Al-Fatah dan menanyakan tentang Haji Nur Hasan dengan menanyakan langsung kepada Direktur Darul Hadis saat itu Dr. Syekh Abdul Muhaimin Abu Samah yang wafat tahun 1978. Ternyata dari Direktur Darul Hadis itu menyatakan bahwa tidak ada nama Nur Hasan Ubaidah dalam catatan alumni Darul Hadis. Itu. Jadi ternyata Haji Nur Hasan ini belajar pada Syekh Umar Hamdan yang mengajar di Gerbang Babu Salam, bukan di Darul Hadis. Nah, ini jadi di sini perbedaannya antara Islam jamaah dengan jamaah muslimin atau Hizbullah. Itu bab 17. Kemudian yang ke-18 di markasnya nih. Di markasnya itu kalau di LDI selalu ada plang LDI. Walaupun misalkan ada beberapa rumah di situ ditulisin plang LDI atau 354. Apa 354 itu? 3 ini Quran, hadis, jamaah. Tuh, 3. Limanya adalah 5 program. Maksudnya adalah beat kepada sang amir. Ya, beat 5 program setelah beat perang sang amir itu yaitu mengaji, mengenal, membela, sambung jamaah dan taat amir. Itu sudah beat itu. Kemudian yang 4-nya kan 354. 4-nya itu tali pengikat iman, yaitu syukur pada amir, mengagungkan amir, bersungguh-sungguh dan berdoa. Nah, ini adalah yang diajarkan dalam LDI. Jadi di dalam jamaah muslimin tidak ada semua itu, nggak ada semua itu, ya. Jadi markasnya tidak ada plang jamaah muslimin atau Hizbullah. Bila ada pesantrennya, ya, kalau pesantrennya memang ada, pesantrennya hanya ada plang pesantren Al-Fatah atau Supah Hizbullah. Nah, tidak ada ajaran 354. Jadi yang ada 3 pesan strategis dari Imam Wali Al-Fatah. Antara lain pesan strategis ini, pertama, kembangkan silaturahim, jangan konfrontatif dengan muslimin, dan monitor selalu momen penting di dunia Islam. Nah, saya kira ini ikhwan dan akhwat pemirsa Al-Jamaah TV, ya, baru 18 dulu lah. Kita bernapas dulu biar bisa dicerna, ya, betapa ternyata Masya Allah sungguh luar biasa gitu, ya. Kalau kita mengkaji lebih mendalam, dan kita tidak boleh apalagi memukul saudara kita. Baik, kita rangkul. Saya yakin di LDI itu banyak orang-orang yang ikhlas, banyak orang yang tulus, ya. Hanya karena ketidaktahuan, ya, kemudian masuk ke situ lalu kemudian mendapatkan doktrin tadi. Nah, akhirnya dibuka oleh Allah setelah sekian tahun kemudian, ada yang sekian 10 tahun kemudian, ada yang bahkan 30 tahun, ya, yang dibuka oleh Allah. Nah, ini tentu harus kita respon, ya, sebagai bentuk rasa ukhuwah kita pada sama kaum muslimin. Demikian. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khair pada Ustadz yang telah menjelaskan kurang lebih 18 saat, ya, baru 18, masih ada sisa 13 lagi kurang lebih saat, ya. Maka ini sudah menjadi poin-poin penting yang harus kita cermati, kita pahami untuk kita tidak terjebak dari paham-paham yang salah. Nah, maka sampai di sini dulu. Sudah berapa banyak pertanyaan yang masuk pada kami, baik chat WA maupun di kolom komentar YouTube ini. Berikan kami waktu sekitar 5 atau 10 menit, kita akan break untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Karena di sini sudah masuk 162 penonton di live streaming, dan banyak sekali komentar dan juga sapaan dari para pemirsa Al-Jamaah TV. Dan kami ucapkan jazakallahu khair atas partisipasinya dan juga pertanyaan-pertanyaan masuk. Baiklah, pemirsa Al-Jamaah TV Allah muliakan, mohon break sekitar 5-10 menit ke depan kami untuk mempersiapkan pertanyaan berikut ini. Dan kami ucapkan jazakallahu khair, selamat berjumpa kembali di setelah break ini. Jazakallahu khair, tafadhol.
Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah pemirsa Al-Jamaah TV, ikhwan akhwat yang muliakan, berjumpa kembali. Kita lanjutkan kajian kita tentang 30 perbedaan LDI atau Islam Jamaah dan Jamaah Muslimin Rahimakumullah. Baiklah, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Di bagian pertama ini kita sudah menjelaskan tadi oleh Ustadz Wahid KS 18 perbedaan. Baru 18. Baru 18, masih ada 13 lagi ya. Namun pertanyaan sudah masuk melampaui target kami, dan kami pilih pertanyaan yang masuk melalui chat WA. Itu ada 3 pertanyaan yang penting yang itu insyaallah akan mewakili pertanyaan yang lain. Adapun di kolom chat chat YouTube itu kurang lebih banyak sapaan dan juga komentar-komentar dalam rangka meramaikan. Adapun pertanyaan yang inti yang masuk ke chat kami, yang pertama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pertama, apa ada bukti sejarah atau arsip-arsip yang membuktikan bahwa Nur Hasan Al-Ubaidah pernah berbaiat kepada Bapak Wali Al-Fatah? Yang pertama, dijawab dulu atau dibahas? Ya, sekalian. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan Nur Hasan keluar dari jamaah yang dibentuk Bapak Wali Al-Fatah? Yang ketiga, bagaimana riwayat thalabul ilmi Bapak Wali Al-Fatah? Apakah beliau seorang otodidak? Pernah nyantri di mana? Siapa guru-guru beliau? Demikian pertanyaan dari saya. Syukron katsiran. Nah, ini dari salah satu hamba Allah yang menyampaikan pesan kepada kami. Baik, pada Ustadz untuk menjawab. Pertama, tentang data tertulis tentang Nur Hasan Ubaidah pernah baiat kepada Wali Al-Fatah, sebagaimana yang sebagian sudah disebar di internet itu ya, dan itu pun sebenarnya sudah lama sekali peristiwa itu. Dan kalau saja waktu itu 1 September 62 kemudian tidak tertulis ya, mungkin tidak ada data sejarah itu. Tapi faktanya bahwasanya tadi Sofwan Bisri itulah yang pertama kali menyampaikan kepada Pak Haji Nur Hasan ya tentang siapa Wali Al-Fatah, dan kemudian akhirnya Pak Haji Nur Hasan belajar kepada Wali Al-Fatah dan kemudian berbaiat tahun 1956. Nah, lalu kemudian beliau pulang, dan 1959 karena 58 ditegur karena Nur Hasan datang ke Kediri bukan menjadi amir tapi malah dibaiat sebagai imam. Lalu kemudian tahun 58 ditegur, 59 kembali ke Jakarta dipanggil oleh Imam Al-Fatah, lalu dinasehati dan akhirnya berbaiat yang kedua kalinya. Nah, setelah itu pulang lagi, dan tahun 62 itulah 1 September 62 tercatat di hitam di atas putih, dan kemudian yang menjadi saksi beberapa orang. Nah, Ustaz Saifuddin itu salah seorang guru saya yang juga dipinjam pulpennya untuk menandatangani pernyataan itu. Tapi tadi diberikan tanda titik 3 yang ternyata itu fatona. Fatona itu adalah, nanti kita akan bahas juga tentang fatona, bitona, dan budi luhur ya, itu khas daripada Islam Jamaah itu. Jadi fatona ini sengaja yang dibuat, kata Haji Nur Hasan, murid saya tahu katanya. Jadi memahaminya gini, bahwa ini maksudnya Nur Hasan itulah imam agama, Wali Al-Fatah imam politik katanya gitu. Padahal tidak ada istilah-istilah itu dalam jamaah muslimin, tidak ada imam agama, tidak ada imam politik, yang adalah imam kaum muslimin gitu. Nah, kemudian yang kedua tadi tentang apa yang menyebabkan Nur Hasan keluar? Penyebabnya sebenarnya kita juga tidak tahu persis ya tentang hati seseorang kan. Tapi yang jelas faktanya bahwa Haji Nur Hasan datang ke Kediri menyampaikan para murid-muridnya yang tadinya tidak pernah mengajarkan jamaah imamah ya. Jadi sepertinya pengakuan Sofwan Bisri yang pertama kali baiat kepada Wali Al-Fatah dari murid Nur Hasan ini, itu tidak pernah menyampaikan jamaah imamah sebelumnya. Setelah dapat ilmu ini disampaikan, sementara tentang mankul, mustad, mutasil sejak awal sudah diajarkan. Jadi itu bukan dari Wali Al-Fatah. Bahkan Wali Al-Fatah sama sekali tidak paham tentang prosedur mankul itu seperti apa gitu. Karena dari mana seorang Wali Al-Fatah belajar ilmunya? Pertama, beliau adalah salah satu murid daripada Cokro Aminoto, ya, tokoh pergerakan di Indonesia. Beliau juga belajar kepada ulama-ulama di Indonesia seperti pada Ahmad Hasan, ya, Ustadz Ahmad Hasan Persis, kemudian Ustadz Isa Ansori, Kiai Isa Ansori di Bandung, kemudian
termasuk Kiai Abdul Qudus di Garut, ya. Itu guru-guru beliau yang teman beliau belajar juga sekaligus teman diskusi. Jadi beliau berguru kepada para beberapa ulama di Indonesia, sekaligus juga sebagai tempat konsultasi gitu ya. Nah, saya juga dengar langsung dari Garut ya, bahwa beliau belajar pada Kiai Abdul Qudus. Kiai Abdul Qudus ini kakak daripada Yusuf Taujiri di pimpinan Pondok Pesantren Darussalam Garut. Nah, jadi beberapa guru yang kami temukan demikian, termasuk pada Kiai Muhammad Maksum, itu adalah ahli hadis dari Yogyakarta, salah seorang ulama di Syarikat Islam, juga beliau belajar sama itu. Nah, jadi selain daripada ulama-ulama yang beliau datangin langsung belajar langsung, nah, makanya di Jawa Barat dan Jawa Tengah itu banyak tokoh-tokoh yang pernah dikunjungi oleh Imam Ali Al-Fatah, baik sebelum dia jadi imam maupun sesudah jadi imam itu. Nah, beliau pernah nginap di rumahnya, kadang berkonsultasi dan sebagainya. Itulah yang dilakukan oleh beliau. Kemudian yang udah ya. Kedua, yang ketiga tentang Bapak Wali Al-Fatah, riwayat pendidikannya berguru pada siapa? Oh gitu. Itu tadi kalau riwayat pendidikan secara formalnya beliau memang pendidikan umum kalau pendidikan formalnya. Tapi beliau orang pergerakan gitu, pergerakan Islam. Itu tadi kan dari mulai di zaman Murid Jabet Sokro Aminato ya di Syarikat Islam, kemudian beliau juga sebagai ketua Partai Islam Indonesia ya, kemudian juga di Masumi beliau sebagai ketua 2 muda di pusat Masumi ya, di PB Masumi, di pengurus besar Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Jadi beberapa pergerakan yang beliau lakukan dalam rangka untuk tujuannya bagaimana memperjuangkan Islam. Termasuk juga beliau pernah mengadakan badan kontak balik seluruh Indonesia ya. Jadi banyak sekali. Dan itu bisa dilihat di dalam bunga rampai yang beliau sampaikan dalam pidato-pidatonya itu. Pidato-pidato beliau itu sudah dibuat dalam bunga rampai satu buku yang judulnya Khilafah Ala Minhajin Nubuwah. Jadi demikian. Baik, ikhwan akhwat pemirsa Al-Jamaah TV. Mungkin kalau ada yang masih penasaran silakan aja datang ke pesantren Al-Fatah itu. 3 pertanyaan, insya Allah sudah dijawab Ustaz ya. Ini masih banyak sekali pertanyaan yang masuk, baik di chat komentar maupun yang chat WA. Ini satu lagi Ustaz, mungkin ada yang di chat WA ini. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tindakan pemerintah dengan adanya LDI yang sangat meresahkan ini, dengan melihat 18 perbedaan tadi yang seakan dapat memecah belah ukhuwah Islamiyah umat Islam itu sendiri? Nah, ini bagaimana Ustaz? Pertama, pemerintah sebenarnya pada tahun 1971 itu sudah mengeluarkan larangan. Ya, ini sebenarnya nanti saya sampaikan, tapi nggak apa-apa duluan sampaikan. Ini saya tulis di bagian yang ke 29. Jadi di perbedaan yang ke-29 loncat ya. Di sini. Jadi berdasarkan SK Jaksa Agung RI nomor titik 08 garis miring D titik 4 garis miring W 1971 tanggal 29 Oktober tahun 71 disebutkan bahwa karena Islam yang itu menyimpang dan meresahkan masyarakat terutama di Jakarta, secara resmi Islam Jamaah dilarang di seluruh Indonesia. Nah, itu bahasanya. Itu. Nah, waktu itu tahun 71 ini kemudian karena tadi pernah latar belakangnya Nur Hasan itu pernah berbaiat kepada Wali Al-Fatah, sehingga ada yang mengkait-kaitkan gitu. Sehingga akhirnya sampai diklarifikasi oleh pemerintah sendiri, yaitu oleh Jaksa Agung Bapak Ali Said, sarjana hukum dulu, mengklarifikasi bahwa Jamaah Muslimin atau Hizbullah bukan merupakan gerakan atau organisasi terlarang dan bukan Islam Jamaah. Itu dari Kejaksa Agung. Kemudian dari MUI Pusat, Profesor Dr. Hamka pernah didatangin oleh rombongan dari Jamaah Muslimin, ditanyakan tentang keberadaan kita. Pak Hamka menyatakan begini, tidak ada noda pada Jamaah Muslimin atau Hizbullah. Saya tahu Pak Wali Al-Fatah dahulu yang memimpinnya gitu. Nah, sekarang siapa katanya? Waktu itu sudah oleh Imam Muhyiddin Hamidi. Nah, jadi itu. Dan Pak Hamka juga merasa sempat tersinggung oleh tindakan Islam Jamaah karena beliau pun sempat dianggap kafir gitu. Disebutkan beberapa tokoh yang menurut Pak Hamka ini dikafirkan oleh
Islam Jamaah. Waktu itu belum ada LDI. Iya. Nah, jadi itu ya. Namun kemudian dari situ berlindung di bawah Golkar ya, menjadi underbow lah gitu. Maka pada saatnya setelah itu kemudian lebih dekat dengan pemerintah. Nah, dan bahkan menurut majalah Tempo 10 April 1982 bahwa Haji Nur Hasan itu meninggalnya pun saat mau menghadiri kampanye Golkar di Cirebon. Itu demikian. Masya Allah. Baik, ikhwan akhwat pemirsa Al-Jamaah TV, tadi sudah masuk 4 pertanyaan yang masuk ke dalam chat WA kami dan sudah dibahas tadi. Jadi pertanyaan ini baru sebagian kecil dari pertanyaan yang masuk. Ya, kami utamakan yang chat WA karena mudah untuk melihatnya. Adapun yang chat komentar di YouTube ini sangat banyak. Sudah sampai saat ini sudah di angka 164 ya, 164 bahkan lebih orang yang sedang live ikut menonton. Dan di antara komentar-komentar sini ikhwan akhwat dari seluruh Nusantara insya Allah sudah mewakili. Ada yang dari Garut, Banda Aceh, Sukabumi, dan seluruh Indonesia pada umumnya. Dan kebanyakan kalau yang kami lihat mereka sangat mendukung dengan pembelajaran ini supaya ini ada Mas Gani. Bagaimana menjawab pernyataan bahwa Al-Jamaah itu sama dengan Islam Jamaah yang bertujuan untuk mengambil alih kekuasaan di suatu negeri dan ingin menegakkan khilafah seperti halnya ISIS. Nah, tentu hal ini kita harus luruskan bahwa Jamaah Muslimin itu semata-mata ibadah kepada Allah ya, untuk mewujudkan kesatuan umat Islam yang tidak dibatasi dengan bangsa dan negara, tidak dibatasi dengan bahasa dan warna kulit ya. Dan kita sampaikan. Adapun masalah kekuasaan, kami meyakini sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzil mulka mimman tasya. Jadi katakan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha memiliki tentang kekuasaan ini. Allah akan mencabut dari siapa yang dikehendakinya, ataupun akan memberikan pada siapa yang Allah kehendaki, gitu. Jadi masalah kekuasaan ini tidak menjadi orientasi perjuangan kita. Perjuangan kita ini orientasinya ridho Allah saja. Ridho Allah, mendapatkan karunia Allah, mendapatkan ampunan Allah, itu orientasi hidup kita. Nah, kemudian juga kita yakin dengan surah Al-Anbiya ayat 105 ya, wa annal ardu yarisuha ibadiyas solihun. Jadi sesungguhnya bumi Allah ini Allah akan wariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Nah, sekarang tinggal mari kita perbaiki saja ya peradaban ini agar menjadi soleh. Sehingga itu Allah akan berikan pemimpin-pemimpin yang soleh. Allah akan berikan para hamba yang soleh. Ya, jadi ini janji Allah yang pasti tidak akan pernah menyalahi janjinya. Jadi sama sekali kita tidak atau berbeda orientasinya, apalagi disamakan dengan ISIS ya. Dengan Islam Jamaah pun sudah beda. Ini aja sudah. Ini yang baru diingat atau ya, yang baru terinventarisir. Sebenarnya mungkin masih banyak. Tapi kalau yang persamaan mungkin ratusan persamaannya gitu. Ini perbedaannya kenapa diangkat supaya tidak terjadi salah paham tadi. Maka dijelaskan seperti itu. Jadi yang sudah tertulis pada laptop saya ini sudah sekitar 31 perbedaan antara Jamaah Muslimin dengan LDI. Gitu. Kalau misalkan dengan ISIS mungkin ada lagi perbedaannya di mana gitu. Kalau yang persamaan mesti ada, pasti ada lah yang sama-sama Muslim kok. Ya, nah itu barangkali demikian. Iya. Masya Allah, Ustaz ya, luar biasa para ikhwan akhwat sekalian. Baru beberapa pertanyaan saja ini sudah antusiasme dari para ikhwan akhwat sangat tinggi. Dan ini sebagai host kami juga merasakan Masya Allah antusias animo masyarakat kita terhadap kajian seperti ini, karena begitu awam masyarakat kita tidak mengetahui hal seperti ini, sehingga ya mohon maaf bahasa itunya tertipu dengan penyimpangan-penyimpangan. Mungkin waktunya habis. Tapi sayang sekali ikhwan akhwat, waktu kita hanya 1 jam ini. Maka untuk lebih lengkapnya lagi insya Allah di pertemuan yang akan datang, maksudnya di malam Jumat yang bagian kedua insya Allah akan kita jelaskan lagi. Sisa 13 lagi Ustaz ya. 13 lagi perbedaan tadi antara Islam Jamaah TLI dengan Jamaah Muslim untuk Hizbullah. Pada hakikatnya kami sebagai host mengucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa Al-Jamaah TV dan juga semua masyarakat yang ikut menyimak kajian ini dalam rangka kita sama-sama meluruskan akidah kita, dalam rangka kita semua kembali kepada akidah yang benar, yang Allah benarkan dalam Al-Quran dan Hadis, sehingga jangan sampai kita keliru dalam memilih akidah. Dan juga mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan kami selama menjadi host di
kajian kita pada malam hari ini. Mungkin sebagai penutup mungkin ada pesan tambahan dari Ustadz untuk kesimpulan dan juga mungkin follow up untuk kajian selanjutnya. Pertama ini ada pertanyaan dari Nain Amin Majelis Host, kalau Wiasa Pontianak di mana katanya? Sebenarnya setahu saya di Gang Cengkeh, ya, Jalan Cengkeh, Gang Cengkeh di Pontianak. Silakan dicari di situ. Ya, itu markas markas wilayah sebenarnya, tapi Riasa Pontianak juga di situ. Nah, terkait dengan tadi, sekali lagi saya ingin sampaikan kepada saudara-saudara saya di LDII, ini tidak bermaksud untuk menjatuhkan atau merendahkan, sama sekali tidak. Ini sebagai bentuk kasih sayang, ya, karena Allah mengingatkan pada kita, tawassaw bihaq wa tawassaw bisabri wa tawassaw bil marhamah. Sampaikan tausiah itu dengan benar, dengan sabar, dan dengan kasih sayang. Nah, ini bentuk kasih sayang kita justru itu. Karena Rasul mengingatkan, selamatkanlah orang yang dolim, tolonglah orang yang dolim dan orang yang dizolimi, kan gitu. Nah, orang yang dizolimi jelas harus ditolong. Kalau orang yang zalim, menjaga dari kezalimannya. Nah, jadi selama ini kami pun sama sebagaimana ustadz-ustadz yang lain atau dari ikhwan yang lain, untuk sama-sama meluruskan dalam rangka membangun umat ini agar tetap bersatu utuh, ya, tidak terkendala dengan paham-paham takfiri, gitu ya. Karena kalau sudah paham takfiri, maka muncullah yang sebagaimana Rasul sampaikan, ya, contohnya seperti Khawarij dulu di zaman Khalifah Ali, kan. Khawarij itu Abdurrahman bin Mulzam, itu kan dia orang yang rajin sholat malam, dia hafal Quran, kok sampai membunuh pimpinannya sendiri, gitu, membunuh khalifahnya sendiri. Nah, ini karena memang tadi akibat kesalahpahaman dalam memaknai Al-Quran, memaknai ayat atau hadis, ya, termasuk dalam ini. Makanya mari kita mengkaji, kita kembali kepada pemahaman apa yang sudah digariskan oleh para ahli terdahulu, baik dalam masalah tafsir Al-Quran maupun syarah hadis. Saya kira demikian, mudah-mudahan manfaatnya. Mudah-mudahan pada pertemuan mendatang yang hadir hari ini atau malam ini juga tidak absen, sehingga bisa nyambung, ya, dan mendapatkan penjelasan utuh. Kalau gini ikuti, jangan sampai gagal paham, gitu. Nah, mudah-mudahan dengan ini bisa lebih paham lagi. Ada 13 lagi yang belum saya jelaskan, yang itu insya Allah bisa memperlengkap, ya, melengkapi data-data yang harus kita punya, yang harus kita miliki. Dan adapun di antara ikhwan atau akhwat ada yang ingin lebih mendalam, ya, mengetahui tentang jamaah muslimin atau tentang bagaimana sih sejarah tadi, tentang Haji Nur Hasan dan sebagainya, insya Allah masih ada beberapa orang tua kami di sini yang mungkin bisa membantu memberikan penjelasan, ya. Dengan itu insya Allah dengan itu akan jadi lebih paham, dan mudah-mudahan bisa mengklarifikasi terhadap permasalahan yang kita hadapi di lapangan. Demikian dari saya, wa minkum. Alhamdulillah, amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ikhwan akhwat pemirsa Al-Jamaah TV, demikianlah pemaparan berikut tanya jawab dan juga kesimpulan dari bagian pertama ini. Kami selaku host meminta maaf atas segala kekurangan, dan kami mohon pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para peserta, pada para masyarakat Indonesia yang sudah bergabung menyimak live streaming ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga menjadi pahala yang di sisi Allah, yang Allah catat sebagai pemberat timbangan kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Dan kami selaku host Yusuf Maulana beserta kru Al-Jamaah TV di lantai 2 Masjid Al-Ikhlas, Masjid At-Taqwa Ponpes Al-Fatah Jensi Bogor mengucapkan jazakallahu khair, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.